Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman semuanya. Selamat siang. Mohon maaf lahir dan batin ya. Minal aizin wal faizin buat teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir pada PKM pekan ke-15 ini. Untuk PKM pekan ke-15 ini adalah PKM yang terakhir. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang, program studi pendidikan agama Islam. PKM yang ke-15 ini akan membahas tentang hadis Ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Perkenalkan, nama saya Riko Setiawan. Saya di sini sebagai moderator dan teman-teman saya yaitu ada Saudari Nurul Anissa, ada Rahmawati Putri, ada Opi Alhamdini, ada Saudara Reza Gunawan, dan Saudari Salsabila Nur Fitria. Langsung saja untuk materi yang pertama ya, yang akan disampaikan oleh Saudari Salsabila Nur Fitria. Kepada Saudari Salsabila Nur Fitria dipersilakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Materi pertama, pengertian hadis. Hadis merupakan ajaran yang diyakini berupa perbuatan, ucapan, ketetapan, dan keseharian Nabi. Dan hadis juga menjadi hujah kedua setelah Al-Quran dalam menentukan suatu hukum dalam agama Islam. Al-Quran dan hadis merupakan suatu mukjizat yang secara terperinci mengkisahkan umat terdahulu dan masa lalu, juga memberikan prediksi tentang masa yang akan datang. Sebagian dari berbagai mukjizat tersebut telah terbukti seiring dengan perjalanan waktu dari berbagai mukjizat terbesar yang ada dalam kitab dan hadis Rasulullah, yaitu berbagai isyarat tentang semesta dan apa-apa yang ada di dalamnya, berbagai fenomena dan hukum-hukum yang dilansir secara global di dalam beribu-ribu ayat lebih di dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis yang menjadi sumber umat muslim diyakini mengandung makna yang melimpah untuk mengatasi berbagai persoalan kehidupan di segala zaman. Sejak di masa klasik, para ulama telah berusaha mengembangkan berbagai perangkat metodologis untuk menggali makna yang terkandung di dalam teks suci, baik Al-Quran maupun hadis, melalui penggalian yang serius terhadap kedalaman kandungan Al-Quran dan hadis. Makna teks suci diakui secara relevan dengan situasi dan kondisi masa depan. Umat Islam periode awal sahabat telah menjadikan Rasulullah sebagai pusat keagamaan dan keduniawian mereka sejak Allah memberi petunjuk kepada mereka dan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan kegelapan menuju hidayah dan cahaya. Perkataan, perbuatan, dan segala gerak-gerik beliau adalah pusat perhatian dan kekaguman mereka. Tertuang dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Kemudian dilanjutkan, kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Salsabila Nur Fitria atas pemaparan materinya. Untuk pembahasan selanjutnya masih sama ya, akan dilanjutkan oleh Saudari Nurul Anissa. Kepada Saudari Nurul Anissa dipersilakan. Nurul. Ya. Halo. Baik.
Tadi itu apa namanya sampai Al-Ahzab. Tadi keterangan dari Salsa sampai Quran Itu surat Al-Ahzab. pengertian pembahasannya tentang Al-Ahzab pengertian ayat hadis 21. sampai Al-Ahzab. Iya, Oh, betul. Sekarang ya. sikap. Ya. Ya, kemudian ada sikap seperti ini selanjutnya diestafetkan kepada generasi-generasi berikutnya, sehingga tercatatlah dalam sejarah berpuluh-puluh. Bahkan ratusan riwayat yang menerangkan sifat dan pribadi beliau, sifat anggota badan Nabi, keringat Nabi, rambut Nabi, janggut Nabi, sorban Nabi, jubah, senyuman, sifat pemaaf, termasuk dalam hal ini adalah tangisan Nabi, serta sifat-sifat lainnya, baik yang berhubungan dengan perangai atau khuluk, ataupun yang berhubungan dengan gambaran fisik, dicatat dan menjadi pusat pembahasan umat. Sebagai teladan yang telah dibakukan dan dilegalkan keabsahannya melalui firman ilahi yang tidak diragukan kebenarannya, maka dapat pula dipastikan kualitas mahiyah kepribadian hidup beliau. Beliau adalah orang pertama yang mengimplementasikan segala titah Al-Quran. Beliau juga adalah sosok manusia yang perangainya sebagaimana pernyataan Aisyah radhiyallahu anhu adalah Al-Quran. Nabi Muhammad SAW selain sebagai pemimpin agama juga merupakan kepala negara pada saat itu. Sehingga segala urusan dunia maupun hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan akhirat menjadi pedoman bagi umatnya sampai saat ini. Karena datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu, baik itu perintah maupun larangan. Tutur katanya senantiasa dalam bimbingan wahyu Allah, Quran Surat An-Najm, ayat 3-4, dan sikap hidupnya merupakan cerminan dari Al-Quran, Quran Surah Al-Qalam ayat 4. Oleh karena itu, Nabi Muhammad menjadi suri tauladan yang senantiasa dijalankan, baik urusan dunia maupun akhirat. Mulai dari sesuatu yang sangat kecil hingga urusan yang sangat besar. Hal ini tidak hanya mencakup praktik ibadah ritual semata, akan tetapi lebih luas meliputi gaya hidup, pola interaksi sosial, tata cara hidup bermasyarakat, juga termasuk tindakan beliau dalam menyikapi fenomena penyakit dan wabah. Terdapat berbagai penyakit yang muncul dan terbilang sangat beragam dalam kurun waktu 14 abad terakhir ketika zaman Nabi hingga saat ini. Penyakit-penyakit ini tentu sangat meresahkan umat manusia jika terdapat penyakit baru muncul ketika kita sebagai umat manusia, terutama dokter atau tabib, harus segera menemukan vaksin ataupun penawar penyakit tersebut agar tidak menyebar dan memakan korban banyak. Penyakit yang ada pada zaman Nabi seperti kusta atau lepra dan kolera merupakan penyakit menular yang sangat dihindari oleh Nabi. Nabi selalu memperingatkan kepada umatnya apabila terjangkit penyakit menular untuk tidak banyak berinteraksi dengan sesama sahabat karena datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu, baik itu perintah maupun larangan. Tutur katanya senantiasa dalam bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap hidupnya merupakan cerminan dari Al-Quran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparannya untuk Saudara Nurul Anisa, Saudari Nurul Anisa. Langsung saja ya, untuk pembahasan selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Reza Gunawan. Kepada Reza Gunawan, dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya ada hadis tentang ta'un atau wabah adalah kesyahidan. Hadatsana Hamid bin Umar al-Baqrawi, hadatsana Abdul Wahid yakni ibn Ziyad, hadatsana Asim an Hafsata binti Sirina qalat qala li Anas bin Malik bima mata Yahya bin Abi Amrah qalat qultu bi-ta'un qalat faqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
at-ta'unu syahadatun likulli muslim. Rawahu Muslim. Terjemah hadis, menceritakan kepada kami Hamid bin Umar al-Bakrawi, menceritakan kepada kami Abdul Wahid bin Ziyad, menceritakan kepada kami Asim dari Hafsah binti Sirin, ia berkata, Anas bin Malik berkata kepadaku, Yahya bin Abi Amroh meninggal karena apa? Aku berkata, karena ta'un. Lalu Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ta'un adalah kesyahidan atau dihitung syahid bagi setiap muslim. Hadis riwayat Muslim nomor 4944. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudara Reza Gunawan atas pemaparannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Opi Alhamdini. Kepada Saudari Opi Alhamdini dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Berikutnya syarah hadis. Ibnu Hajar al-Asqalani memaparkan perbedaan pendapat mengenai penyebab orang yang mati syahid disebut syahid. Di antaranya, yang pertama, pendapat An-Nadr bin Shumail. Karena orang yang mati syahid pada hakikatnya dia itu hidup seakan-akan ruhnya hadir dan menyaksikan. Yang kedua, pendapat Ibnu Al-Anbari. Karena Allah dan malaikatnya bersaksi bahwa surga diperuntukkan baginya. Yang ketiga, pendapat lain, karena saat ruhnya keluar dia menyaksikan banyak karomah untuknya, atau dia menyaksikan keselamatan dirinya dari api neraka, atau saat kematiannya dia tidak menyaksikan apapun kecuali malaikat rahmah, atau karena pada hari kiamat dia menjadi saksi diutusnya para rasul, atau malaikat bersaksi akhir yang husnul khotimah baginya, atau karena Allah bersaksi niat baik dan keikhlasannya, dan lain sebagainya. Ibnu Hajar juga menyebutkan beberapa hadis yang menjelaskan macam-macam kematian yang termasuk ke dalam syahid, yaitu hadis Abi Malik al-Asy'ari secara marfu, siapa yang mati dibanting oleh kuda atau unta miliknya, atau mati disengat serangga, atau meninggal di atas tempat tidurnya, atau segala bentuk kematian yang dikehendak Allah Ta'ala, maka dia syahid. Yang disahihkan Daruqutni dari hadis Ibnu Umar, matinya orang asing atau tidak dikenal adalah syahid. Lalu riwayat Ibnu Hibban, hadis Abu Hurairah, barang siapa yang mati terikat, dia mati syahid. Lalu Ibnu Atin mengatakan bahwa jenis-jenis kematian di atas adalah bentuk keutamaan dari Allah atas umat Nabi Muhammad, yaitu sebagai penggugur dosa dan tambahan pahala yang menyamai derajat para syuhada. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Opi Alhamdini atas pemaparannya. Untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahmawati Putri. Kepada Saudari Rahmawati Putri, dipersilakan. Ya, terima kasih moderator. Selanjutnya dilanjutin ya. Ibnu Hajar mengomentari bahwa kematian yang terhitung syahid yang di atas tadi itu tidaklah sama tingkatannya. Nah, hal ini berdasarkan hadis Amr bin An-Basah, yaitu sesungguhnya Nabi ditanya jihad apakah yang paling utama. Nah, Nabi bersabda, siapa yang melukai kudanya dan mengalir darahnya atau
maksudnya tuh perang di jalan Allah ya. Kemudian Ibnu Hajar membagi syuhada atau orang-orang yang mati syahid. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, syahid di dunia dan di akhirat, yaitu dia yang berperang di jalan Allah dengan ikhlas dan tidak lari dari medan perang. Nah, kemudian yang kedua itu syahid di akhirat, yaitu kematian-kematian yang telah disebutkan yang tadi ya, mereka memberikan pahala seperti pahala para syuhada atau yang mati berperang di jalan Allah. Namun tidak berlaku hukum-hukum mereka di dunia. Nah, kemudian Ibnu Hajar juga mengutip hadis marfu riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Para syuhada dan orang-orang yang meninggal di atas tempat tidurnya berselisih perihal orang-orang yang meninggal akibat wabah taun, maka dikatakan lihatlah pada luka-luka mereka apabila menyerupai luka orang-orang yang gugur berperang di jalan Allah, maka mereka atau orang yang meninggal akibat wabah taun itu dihitung bagian dari mereka dan bersama orang yang gugur di medan perang atau berperang di jalan Allah. Nah, mereka persamaan luka-luka mereka. Maka berdasarkan hadis tersebut, syahid bagi orang yang meninggal bukan karena perang di jalan Allah adalah untuk majas atau metafora. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Rahmawati Putri atas pemaparannya. Langsung saja untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh sudah habis. Oke, sudah habis. Langsung saja dibuka sesi tanya jawab ya. Langsung saja dibuka sesi tanya jawab. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh kirim pesan melalui chat Zoom atau on mic atau on kamera, dipersilakan. Waalaikumsalam. Umar, boleh dipersilakan yang mau bertanya. Oke, pertanyaannya.
Apa pahala orang yang mati syahid? Maksudnya, apa keutamaan orang yang mati syahid? Terima kasih. Oke. Untuk jawabannya, kita coba diskusikan terlebih dahulu ya. Jadi pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Mohon menunggu. Dipersilakan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Ayo dipersilakan buat teman-teman yang ingin bertanya. Kita masih buka sesi tanya jawab ya. Waalaikumsalam, boleh silakan yang ingin bertanya. Izin bertanya, kenapa mati syahid sangat istimewa bagi umat Islam? Terima kasih. Baik, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu ya. Saya izin mau menjawab pertanyaannya dari Umar. Apa pahala atau keutamaan dari orang yang mati syahid? Oke, saya ingin coba menjawab ya. Syahid berasal dari kata dasar syahida yang berarti hadir serta menyaksikan, baik dengan mata lahir atau mata batin. Menurut Ar-Raghib Al-Ahfahani dalam Suara Muhammadiyah, keutamaan seseorang mati syahid dapat menyaksikan para malaikat turun kepada mereka dan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surat Fussilat ayat 41.30. Dalam surat Al-Hadid 57.19 berbunyi, ketika seseorang merasakan sakaratul maut, mereka dapat menyaksikan berbagai macam kenikmatan akhirat yang telah dijanjikan Allah kepada mereka. Keutamaan ini pun juga tersirat dalam Quran Surat Al-Imran 3.169. Seperti dari mereka juga diperlihatkan bahwa ruhnya tetap hidup dan berada di sisi Allah. Bagi muslimin yang mati syahid, semua dosa akan diampuni oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa.
Namun ada satu hal yang tidak bisa dimaafkan ketika mereka meninggal dunia, yakni utang piutang. Utang adalah kewajiban yang harus dibayar dan dituntaskan oleh manusia. Keutamaan mati syahid yaitu dari Abdullah bin Amru bin Ash bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang mati syahid akan diampuni segala dosa-dosanya kecuali hutang. Hadis riwayat Muslim. Jadi keutamaan mati syahid itu adalah segala dosanya diampuni kecuali hutang. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas untuk jawabannya, Umar? Baik. Ini ada lagi pertanyaannya dari Laurenzia Hobing. Baik, terima kasih juga, Umar. Oke, ini ada pertanyaan dari Laurenzia Hobing ya. Ini pertanyaannya tadi yang pertama, kenapa mati syahid itu sangat istimewa bagi umat Islam? Lalu yang kedua, bagaimana jika ada seseorang yang mati karena dibegal, apakah termasuk syahid? Oke, untuk jawabannya kita diskusikan terlebih dahulu ya. Pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu. Mohon menunggu. Dipersilakan untuk teman-teman yang lainnya yang ingin bertanya. Kita masih buka sesi tanya jawab. Nah, moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari ini Laurenzia Hombing. Boleh, dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, itu kan kenapa mati syahid sangat istimewa bagi umat muslim? Nah, mungkin itu masih berkaitan dengan jawaban dari Kang Riko tadi ya, yang keutamaan mati syahid. Itu bisa dikaitkan ke situ. Ada keutamaan-keutamaan yang diperoleh bagi orang-orang yang mati syahid gitu ya. Nah, saya mau menjawab pertanyaan yang kedua. Bagaimana jika ada orang yang mati karena dibegal? Apakah termasuk mati syahid? Ya, apakah termasuk syahid? Ada hadis dari Rasulullah yang berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ada seseorang yang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seseorang yang mendatangiku dan ingin merampas hartaku? Beliau bersabda, jangan engkau berikan padanya. Ia bertanya lagi, bagaimana pendapatmu jika ia ingin membunuhku? Beliau bersabda, bunuhlah dia. Bagaimana jika ia malah membunuhku? Kemudian bertanya lagi yang orang tadi, engkau dicatat syahid.
Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya masuk surga ya. Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana jika aku yang membunuhnya? Kemudian kata Nabi, ia yang di neraka. Jawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis riwayat Muslim nomor 140. Nah, itu hadisnya ya. Berarti orang yang dibegal, kalau dia mati, kalau dia meninggal, ya orang yang dibegalnya, maka dia syahid, masuk surga. Nah, tapi kalau orang yang dibegalnya membunuh begalnya, ya, begalnya yang masuk neraka. Begalnya masuk neraka. Jadi bukan si korban begalnya itu malah dipenjara ya. Nah, ini salah nih. Masa korban begal dipenjara karena membunuh begalnya. Kata Nabi, orang yang membunuh begal, orang yang membunuh begal, maka begalnya masuk neraka. Tapi kalau korbannya dibunuh begal, maka korbannya masuk surga. Nah, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Reza yang telah membantu untuk menjawab pertanyaan dari Laurenzia Hobing. Apakah sudah cukup jelas? Alhamdulillah, terima kasih atas jawabannya. Baik, terima kasih kembali Laurenzia Hobing. Saya izin mencoba menjawab pertanyaan dari Laurenzia Hobing yang pertama tadi ya. Izin bertanya kenapa mati syahid sangat istimewa bagi umat Islam. Dalam Islam dikenal dengan dua kematian, yaitu mati sia-sia dan mati syahid yang mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mereka yang dinyatakan mati syahid nantinya akan masuk surga tanpa dihisab. Seolah-olah semua dosa dan kesalahannya tidak lagi harus dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Dan tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga begitu saja tanpa proses dihisab, kecuali hanya para nabi dan rasul yang memang mashum atau terjaga. Sedangkan kita manusia biasa seluruhnya tetap harus melewati prosedur penghisaban di hari kiamat. Kalau sampai ada pengecualian orang tertentu bisa orang masuk surga begitu saja tanpa harus lewat jalur hisab, tentu menjadi sangat istimewa sekali. Dan salah satunya yang telah ditetapkan berdasarkan nas adalah mereka yang mati syahid. Yang kedua yaitu bahwa jenazah orang yang mati syahid itu ternyata tidak wajib dimandikan atau dikafani. Cukup disolatkan dan dikuburkan saja. Padahal seluruh pemeluk agama Islam itu diwajibkan melakukan 4 perkara kepada saudaranya yang meninggal dunia, yaitu memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Hukumnya menjadi fardu kifayah, yakni bila mana sudah ada yang melaksanakan, lepaslah kewajiban itu dari pundak kita semua. Tapi manakala tak seorang pun yang melakukannya, maka kita semua muslim ini jadi berdosa. Akan tetapi datang pengecualian yang istimewa. Jenazah orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan apalagi dikafani. Cukup hanya disolatkan dan dikuburkan saja. Tentu saja menjadi teramat spesial gitu loh, teramat istimewa bagi orang yang mati syahid. Khususnya bagi mereka yang mendapatkan kesempatan untuk bisa meninggal dengan cara syahid. Seperti itu. Jadi keistimewaannya mati syahid untuk umat Islam itu ya orang yang mati syahid itu langsung masuk surga tanpa dihisab dan langsung dikuburkan gitu tanpa harus dimandikan atau dikafani seperti itu. Itu keistimewaan orang yang mati syahid. Seperti itu, Laurenzia, apakah sangat jelas untuk jawabannya? Ayo, dipersilakan untuk teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Alhamdulillah jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Lauren Hobing. Ayo teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kita masih buka sesi tanya jawab atau sudah dicukupkan saja? Baik, nampaknya sudah tidak ada yang bertanya lagi. Langsung saja kepada pelajaran yang dapat dipetik ya dari hadis yaitu di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala atas umat Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam adalah menganugerahkan kematian yang menyamai derajat para syuhada. Di antara kematian tersebut adalah orang yang meninggal karena suatu wabah. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir pada PKM Pekan ke-15. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir dari PKM ke-9 sampai PKM ke-15 ini yang terakhir. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau perbuatan selama kita mengadakan acara PKM ini. Dan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman semuanya. Minal aidin wal faizin ya. Oke. Ya, sama-sama, Kang. Baik. Untuk acara PKM-nya kita cukupkan sampai di sini saja ya. Terima kasih banyak untuk teman-teman semuanya yang sudah hadir, sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi-materi yang kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Oke, boleh di screenshot dulu sepertinya ya untuk dokumentasi. Oke, sebentar. Baik. Oke, baik. Di screenshot dulu. Ini yang mau screenshot siapa? Saya? Saya yang screenshot. Iya, Kang Riko aja. Oke, boleh. Ayo, buat teman-teman. Ini di stop dulu PowerPoint-nya. Di stop PowerPoint. Sama record-nya boleh.